warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah delegasi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk lomba debat formasi lawfare pada tahun 2020. Dengan saya, Ijlal Anasir Rambang selaku pembicara pertama, lalu rekan saya, Imam Lazwardi selaku pembicara kedua, dan rekan saya, Salsabila Sania Putri selaku pembicara ketiga. Di sini, kami akan memaparkan mengenai standing position kami dalam mosi perdebatan kali ini, di mana kami kontra terhadap pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Dalam video kali ini, kami akan membagi ke dalam beberapa subtopik pembahasan. Yang pertama, apa itu Pilkada dan apa itu era new normal? Kedua, latar belakang. Ketiga, urgensi penundaan Pilkada 2020. Dan yang keempat, problematika, kesimpulan, serta solusi yang kami tawarkan. Dewan juri yang terhormat, masuk ke dalam subtopik pembahasan kami yang pertama. Apa itu Pilkada dan apa itu era new normal? Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sebuah pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis guna memilih pasangan calon kepala daerah seperti gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Adapun undang-undang yang mengatur Pilkada 2020 diatur dalam PP nomor 17 tentang perubahan atas PP nomor 6 tahun 2005 serta Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 mengenai Pilkada serentak. Lalu, apa itu era new normal? Dewan juri yang terhormat, sejatinya belum ada satupun hukum di Indonesia yang mendefinisikan secara definitif pengertian dari era new normal. Akan tetapi, menurut WHO atau World Health Organization, era new normal merupakan sebuah tatanan baru untuk beradaptasi dengan virus COVID-19. Adapun menurut WHO, beberapa kriteria agar suatu negara dapat melaksanakan era new normal. Yang pertama adalah harus ada bukti adanya transmisi COVID-19 yang dapat dikendalikan. Kedua, adanya pelayanan kapasitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, resiko kasus impor dapat dikelola. Dan yang keempat, adanya kepatuhan protokol kesehatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Dewan juri yang terhormat, dilihat dari semakin meningkatnya angka orang yang terpapar COVID-19 di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwasannya Indonesia belum siap untuk melaksanakan era new normal. Dan tentunya Indonesia juga belum siap untuk melaksanakan pilkada di tahun 2020. Masuk ke dalam subtopik pembahasan kami yang kedua, latar belakang mengapa kami tidak setuju dengan mosi kali ini didasari adagium Salus Populi Suprema Lex Esto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Dewan juri yang terhormat, kami meyakini bahwasanya apabila pilkada pada tahun 2020 tetap dilaksanakan, maka jelas akan mengancam keselamatan seluruh jiwa rakyat Indonesia, yang mana hal ini tentunya menuai kontra di kalangan masyarakat. Bahkan dua organisasi Islam tertua dan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, pun menolak adanya pilkada pada tahun 2020. Seperti yang kita tahu, pilkada selalu identik dengan mobilisasi massa. Sedangkan pada saat ini kita semua diwajibkan untuk menjaga jarak atau social distancing guna mencegah tertularnya virus COVID-19 melalui interaksi antar sesama manusia. Walaupun sudah terdapat pengetatan regulasi dalam pilkada, akan tetapi hal ini tentunya kurang efektif, dibuktikan dengan banyaknya sekali pelanggaran yang dilakukan dari pendukung pasangan calon maupun pasangan calon itu sendiri ketika pendaftaran di KPU kemarin. Tentunya hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru peningkat COVID-19. Dewan juri yang terhormat, apabila pilkada pada tahun 2020 yang dipaksa memasuki era new normal tetap dilaksanakan, maka secara tegas diperlukan sebuah penundaan pada pilkada 2020. Maka dari itu, solusi yang kami tawarkan adalah menunda pilkada pada tahun 2020 hingga waktu di mana kondusif dari COVID-19 yang nantinya akan dielaborasikan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Gubernur Charles Pribowo menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara kedua mengelaborasi argumentasi rekan saya dari pembicara pertama. Saat ini, pelaksanaan pilkada di tahun 2020 menjadi polemik dan diskursus yang hangat di tengah masyarakat. Di sisi lain, masyarakat merasa resah akan kondisi pandemik yang tak kunjung berakhir. Namun di sisi lain juga, masyarakat dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah baru, sehingga masyarakat merasa dilema apakah kesehatan atau demokrasi yang harus diprioritaskan. Untuk menjawab polemik tersebut, kami selaku tim kontra menggagas argumentasi melalui subtopik urgensi penundaan pelaksanaan pilkada di tahun 2020.
saya selaku pembicara kedua akan menyampaikan 3 poin utama mengapa pelaksanaan pilkada di tahun 2020 harus ditunda. Poin pertama, new normal bukanlah acuan yang tepat untuk melaksanakan pilkada di tahun 2020. Pada dasarnya, new normal sejatinya tidaklah memiliki dasar hukum yang tetap dan mengikat untuk menjadi acuan standar kesehatan masyarakat untuk terlaksananya pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Di sisi lain, pada saat ini, penyebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan tren fluktuatif pada kurva penyebarannya. Berdasarkan data dari tirto.id per 11 September tahun 2020, bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-23 terdampak COVID-19 di dunia. Hal ini menunjukkan bagaimana penanganan, pengelolaan, dan penanggulangan COVID-19 di Indonesia dirasa tidak efektif dan telah gagal menyelamatkan kehidupan bangsa. Lantas, bagaimana pemerintah dapat menjamin keselamatan bangsa jika terlaksananya pilkada di tahun 2020? Maka daripada itu kami selaku tim kontra menyarankan kepada pemerintah untuk kembali kepada dasar tujuan negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Masuk dalam poin kedua, yaitu supremasi hukum dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mengutip adagium lex posterior derogatoris legi priori, hukum yang terbaru menyampingkan hukum yang lama. Dasar penundaan pilkada di tahun 2020 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang termuat dalam pasal 201A yang mengatur tentang penundaan pemungutan suara. Pada pasal 201A ayat 3 mengatakan bahwa penundaan pelaksanaan pilkada, yaitu pemungutan suara, dapat diundur lagi apabila pada bulan Desember tahun 2020 pemungutan suara belum dapat dilaksanakan. Mengkaji lebih dalam pasal 201A ayat 3, yaitu tidak hanya memberikan opsi penundaan saja, namun di sisi lain pasal 201A ayat 3 memberikan dampak kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat melalui sisi perspektif supremasi hukum dengan adanya PP, Permen, Perpu, dan peraturan perundang-undang lainnya yang telah dibentuk pemerintah untuk menanggulangi COVID-19. Ini dirasa lebih efektif untuk menjaga kestabilan dan kehidupan bangsa. Namun hal itu akan menjadi tidak efektif apabila pemerintah harus pecah konsentrasinya dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020 dengan urgensi hanya untuk regenerasi kekuasaan saja. Maka daripada itu kami menanyakan, apakah ini esensi dari bernegara? Kami selaku tim kontra di sini menawarkan kepada pemerintah untuk tetap menunda pelaksanaan pilkada tahun 2020 guna menegakkan supremasi hukum dan menjaga keselamatan bangsa. Menyebut pada poin ketiga, yaitu terwujudnya kepastian dari penundaan pelaksanaan pilkada di tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, penundaan terdengar tidak pasti, namun ini solusi yang berasal dari fakta empiris berdasarkan dari mediaindonesia.com yang menyatakan bahwa 37 bakal pasangan calon dari 21 provinsi di Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Bahkan Ketua KPU Bapak Arief Budiman juga dinyatakan positif COVID-19. Lantas kepastian seperti apa yang ditawarkan oleh pemerintah jika pilkada tetap dilaksanakan pada bulan Desember? Pilkada pada bulan Desember tahun 2020 hanya pasti pada waktunya saja, namun tidak pasti pada kesehatan dan keselamatan bangsa. Maka pada itu justru kepastian lahir dari penundaan. Penundaan dapat merekondisi kesehatan masyarakat melalui peraturan Kementerian Kesehatan, menstabilkan perekonomian melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, dan menata keadaan bangsa melalui peraturan perundang-undang lainnya yang telah dibentuk sepanjang tahun 2020. Maka daripada itu Dewan Juri yang terhormat, jangan kita buang begitu saja hukum yang dibentuk dari keresahan masyarakat karena urgensi kepentingan regenerasi kekuasaan. 8.456 korban jiwa telah menjadi bukti bahwa merdeka dari COVID-19 justru lebih urgensi daripada pesta demokrasi. Kami selaku tim kontra menyatakan menolak secara tegas, lugas, dan mantap untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020 ditunda. Ecum et borum est lex legum, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Kepada Dewan Juri dan segenap pemerhati konstitusi yang kami hormati, izinkan saya selaku pembicara ketiga akan mengelaborasi lebih lanjut dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Memasuki poin argumentasi kami, yaitu problematika pilkada 2020 di era new normal, kesimpulan dan solusi yang akan kami tawarkan. Berangkat pada poin pertama, seperti kita ketahui, pergerakan kurva kasus positif di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini tentunya menghambat prosedur atau tahapan dari pilkada itu sendiri. Bahwasanya protokol kesehatan akan sulit diterapkan dan tidak adanya jaminan protokol kesehatan akan diterapkan secara baik meski adanya pengetatan regulasi sekalipun. Hal ini tentunya menimbulkan sebuah indikasi bahwa pilkada 2020 tidak hanya membahayakan masyarakat, akan tetapi juga membahayakan peserta dan penyelenggara pilkada itu sendiri.
Seperti kita ketahui bahwa Ketua KPU Arif Budiman telah terpapar COVID-19 saat persiapan penyelenggaraan Pilkada 2020. Hal ini tentunya perlu kita kritisi bahwa penundaan Pilkada sangat perlu untuk dilakukan. Memasuki poin argumentasi yang kedua, anggaran pendanaan Pilkada 2020 tidak lepas dari momentum pelaksanaan Pilkada. Seperti kita ketahui, alokasi dana pada Pilkada 2020 memerlukan dana tambahan sebesar 5,23 triliun. Hal ini tentunya menjadi sebuah kritisi di mana dana tersebut seharusnya digunakan untuk menangani COVID-19. Dewan juri yang kami hormati, poin ketiga, di mana persiapan KPU yang sangat singkat tentunya menjadikan sebuah hambatan, diperlukan persiapan yang ekstra. Hal ini tentunya menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa KPU yang seharusnya menjadi lembaga independen tidak menjalankan wewenangnya secara independen. Hal ini karena terdapat campur tangan antara DPR dan pemerintah, yang dimana penyelenggaraan pilkada adalah tanggung jawab dari KPU. Poin keempat, yaitu seperti kita ketahui bahwa pandemi masih berlangsung. Tentunya hal ini menimbulkan implikasi bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada tidak berjalan semestinya. Seperti kampanye yang merupakan ajang penyampaian visi misi calon kepala daerah tidak tersampaikan secara maksimal karena adanya protokol kesehatan untuk melakukan social distancing. Memasuki poin kelima, Pilkada 2020 di era new normal berpotensial terjadinya penurunan tingkat keterwakilan masyarakat tidak tersampaikan secara optimal. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan Pilkada itu sendiri, di mana tujuan Pilkada tidak hanya menurunkan roda demokrasi, akan tetapi mengartikulasikan figur dan arah kepemimpinan setiap daerah. Poin keenam, keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk menunda 3.000 pilihan kepala desa tentunya menjadi sebuah sinkronisasi untuk melakukan penundaan Pilkada 2020 di era new normal. 6 poin yang telah saya paparkan merupakan problematika Pilkada 2020 yang tidak dapat dihindari. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, dapat disimpulkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama dari masalah politik ketatanegaraan. Kami selaku tim kontra memberikan 3 solusi. Solusi pertama, dilakukan penundaan Pilkada 2020 hingga tahun 2021 karena new normal bukan merupakan standar acuan hukum yang tepat. Solusi yang kedua, apabila pada tahun 2021 belum terlaksana pilkada secara kondusif, dapat dilaksanakan pada tahun 2024 karena bertepatan dengan momentum pilkada serentak. Dan solusi yang ketiga, untuk menjawab kekhawatiran masyarakat tidak adanya pemimpin yang definitif, dapat terjawab dengan perpanjangan surat keputusan Kementerian Dalam Negeri terhadap kepala daerah yang masih menjabat. Maka dari itu kami selaku tim kontra dari delegasi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia secara lugas, mantap, dan tegas menolak mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.